Oke, selamat jumpa lagi teman-teman di channel Spice. Oke, biasanya kita sama Lucky ya di CS ya. Kali ini kita ada program baru namanya Mengusik, mendadak ngobrolin musik. Untuk kali ini kita kedatangan temanku. Ya, jadi mereka ini adalah grup musik temanku masa kuliah ya. Dan mereka itu sangat solid sekali. Wes, asik. Tanpa panjang-panjang, kita perkenalkan Cantigi. Halo. Cantigi. Oke, jadi ini temanku Cantigi. Ini ada Alen Sahita sama Heri Rusli. Heri Susanto. Oke. Heri Susanto. Jadi ini mereka punya grup ya teman-teman. Namanya Cantigi. Nah, untuk lebih lanjutnya sebenarnya Cantigi apa sih kan? Cantigi sebenarnya nama pohon Cantigi. Pohon Cantigi yang hidup di pegunungan, di gunung, di ketinggian 2.500 mdpl. Ya, jadi nggak ditemuin di dataran rendah. Oh iya. Jadi kalau pengen tahu pohon Cantigi ya memang selain di Google harus naik gunung. Harus naik gunung ya? Ya, harus naik gunung, harus banyak manfaatnya juga. Oke. Berarti kalian sering naik gunung ya? Lumayan sering lah. Pernah enak teringat pertanyaan gue. skip aja. Oke, jadi Cantigi awalnya lahir kapan sih? Pertama kali Cantigi lahir sekitar 2017 tanggal 17 Juni 17 Juni ya. 2017 2017 17 Juni itu pun mulanya itu juga tidak sengaja tidak sengaja ya. Aku tiba-tiba motoran ke rumah Heri, cangkruan biasa kan, masih mahasiswa, cangkruan di depan rumah Heri, terus gitaran pakai gitar sayur gitu, gitar sayur. Terus sebelumnya juga pernah mendaki, kelihatannya eman-eman sekali kalau nggak jadi sesuatu. Berarti kalian emang sering mendaki bareng saat itu? ya. Lumayan sering dan malah membentuk etnopala. Oh, itu apa ya, komunitas apa ini? Itu pencinta alam jurusan etnomusikologi sisi kiri. Kita mendirikan sendiri tanpa disahkan oleh kampus. Lembaga. Aneh, berarti semacam apa ya? Lembaga independen. Oh, independen ya? Lembaga independen. Wah, berarti kan biar mas indie banget ya kalian. Sebenarnya sudah indie sekali Wah, ya, dari sikap dan semuanya. Wah, sikap. yang sudah pernah nemuin kita di kampus pasti ya. Tahu kenakalan dan kehebohan kampus sama kalian ya, senian itu. Kampus kapal. Nah, di situ lah. Oke. Kan soalnya aku ngerti kalian itu kan itu ya. Dari dulu kan punya band masing-masing kan sebenarnya kan. Sing Alen iki keras gitu. Sing Heri iki aku mbiyen ya kurang ngerti pergerakan Heri ya. Ngerti Dragon Ball lho. Malah sebelum itu kita pernah satu band bareng sama Alen. Malah? Udah lama, dari 2011. Apa itu? Sampai 2015. Band punk rock di kampus. Oh, punk rock ya? Ya, band punk rock di kampus. Karena pengetahuan tradisi kita minim.
biar mempunyai predikat bahwasanya kuliah di seni itu harus punya skill dan musikalitas tinggi. Asik. Kita pilih jalan punk rock saat itu. Saat itu ya. Soalnya emang saat gue geliat punk rock lagi muka-muka yang punya. Dan puber pertama kita ya di punk rock itu. Iya. Ki di ombe-ombe. Ya, siap. Jadi terima kasih ya, kali ini kita dapat support kopi dari Warung Pejalan. Wah, weh. Terima kasih Warung Pejalan. Warung Pejalan memang. Mas Alan ngeteh soalnya ya. Ini kopi. Oh, kopi tuh? Asik. Asik ya? Asik ya? Sunset ya? Kian kita SMR. Warung Pejalan luar biasa lah. Banyak cerita juga. Jadi terima kasih Warung Pejalan sudah support kopi untuk kita kali ini. Mantap. Iki baliknya saat iki ya? Balik kaki cantik iki. Lagu pertama apa sih? Merindu Lawu. Merindu Lawu kan ya? Lagu pertama Merindu Lawu, Bro. Tapi gue langsung booming apa? Enggak. Belum. Kita bawa keliling dulu tuh Merindu Lawu. Dari art space teman-teman, galeri lukisnya teman-teman. Terus lah ada salah satu kejadian ketika aku sama Heri bawain Merindu Lawu. Ya ada teman di situ juga, teman angkatan yang udah jarang ketemu juga. Loh, saiki gawe koyo ngene kowe lan. Asik lho karo Heri. Ayo langsung rekaman. Malahan. Langsung rekaman. Tapi saat gue udah mulai rekaman apa belum? Belum malah ya? Iya, belum. Berarti emang lagi lagu, gitar-gitaran, terus manggung-manggung. Selama 1,5 tahun itu bawain lagu-lagu sendiri, salah satunya juga Merindu Lawu. Itu belum direkam sama sekali. Oh iya. Wah, sangat. Habis itu ya ketemu sama teman kita itu si AA namanya. Terus rekaman ning nggon aku wae, rasa mikir baik apa harga apa piye, langsung asik lah ya. gratis. Okay. Karena studio dia juga baru. Studionya baru. Lagi ngrintis Preknan ya. Ya. Baru seminggu. Itu yang rayan pertama Candiki. Produk pertama nih. Produk pertama yang studio barunya itu Candiki. Oke. Itu rekaman ya wis baru 3 menit langsung keluar studio, soalnya masih masih bau lem, bau kayu yang sangat pekat. Oh sih, aku pernah main ke sana juga kan studionya itu. Emang kayak gue peredaman kayak peredaman seperti itu. Oke. Cuma kayak kan kadang kita membuat grup ini kan nggak pernah terpikir serius ya mungkin ya. Iya kan. Maksudnya enak lah sisi dimana wah ini goyang-goyangan tuh misalkan. Lah Candiki ini kalian ameh ning serius ataukah let it flow ya? Nah, kalau ini yang kita jalan ini udah serius malah. Serius ya? Tapi memang kalau awal-awalnya memang improvisasi ya, karena kalau aku sendiri memang gatel. Orang di seni-senian tuh gatel. Iya sih ya. Jadi kayak tidak ada yang diproyeksikan gitu loh. Asik. Kalau memproyeksikan yang hal-hal yang negatif itu malah jadi nggak baik kan. Oh iya. Ya sempat enak lah di titik itu ya. Ada. Titik itu. Ada yang titik norak, di titik norak ada. Tapi ya pada akhirnya partnerku Heri sing lumayan saat itu udah lumayan lifestyle-nya udah membaik lah. Ya akhirnya ke guide ke situ juga. Bikin Merindu Lawu, terus ngalir, direkam, dirilis. Ternyata ya tak kira ya ke teman-teman tok ya sing denger teman-teman tok apa saat gue cuman 50 orang sing denger gitu. Pas dirilis ternyata malah di luar teman-teman semua. Malah gue langsung iya. Berarti emang kuwi lagu pertama dan kuwi iso hitungannya saat kuwi meledos ya.
enggak meledos nih, tapi di luar ekspektasi. Iya. Oke. Iya, di luar Kan biasanya kan kita kalau bikin proyek kan paling yang menikmati teman-teman gitu, paling ngocok dewe, tapi ternyata saat itu pendengarnya banyak banget. banyak Malah banget di luar di luar teman-teman. Sehari itu yang mendengarkan 500 kayaknya. 500. Kui apa kalau from Digital digital ya. Spotify, Nah, gitu. oke. 500 orang dan ternyata banyak terwakilkan gitu. Padahal itu ya cuman tulisan pendek banget toh ya kan, Merindu Lawu. Ya. Catatan Apalagi ngene ya, ketika kita membahas Gunung Lawu, menurutku ya kuwi enggak Gunung Lawu tok sih ya, mungkin gunung-gunung lain. Cuma kan karena kita berada di Dekat area Sonoraya ya, Sonoraya. di Gunung Lawu. Dan yo kuwi wis syahdu banget, betul. ya kan? Dan ya karena mungkin kita main yang pejalan ya. Nah, Salah satu apa ya, itu booster juga itu di berpengaruh pada kita tuh. berpengaruh itu sebelum 2019. 2019. Ya, main di pejalan, dibikinin acara sendiri ya. Mohon saat ada apa ya? Ya ada satu rangkaian acara itu membahas Lawu. Dan salah satunya Cantiki. Cantiki. Oh ya, sebetulnya aku ingat itu. Momen-momen itu. Dan itu ternyata ya itu sebelum rilis juga. Malahan ya? Malahan. Sebelum rilis. Tapi ternyata di luar itu banyak apa ya? Banyak komunitas-komunitas yang supportnya bagus. Padahal dekat loh, antara kampus sama warung pejalan dekat loh. Tak kira ya cuman kehidupan Area mana tak ya? Tak kira kesenian ini cuman di dalam kampus. Di luar wes nggak ada loh. Ternyata malah justru di pejalan malah benar-benar bergeliat gitu. Di luar circle caca itu iya, misalnya gitu. Bergeliat dan betul-betul support. Dan dari situlah malah kayak ngerasa habis main di warung pejalan kayak iso main yang di ngono ya. Jadi sebelumnya tuh kita seperti terkungkung yang kampus. Ngetani Kan selama ini kan kita kampus. berproses kan hanya di kampus. Di kampus. Iya. Dan waktu Cantiki itu adalah waktu main di pejalan itu juga memperkenalkan kita dengan banyak orang. Banyak orang, teman-teman. Tak kira ya sing teman-teman sak frekuensi gur teman-teman kampus tok ya. Iya. Ternyata enggak, di luar malah Responnya ya. Satu frekuensi dan lebih dewasa dan lebih sehat lah. Lebih baik daripada di dalam kampus. Oke. Mungkin nganu ya. Mungkin real itu. Berpengaruh banget. Berpengaruh banget itu. Iya sih. Nek ning kampus ya aku ya ngerti dhewe lah ngono ya. Ya. Berarti kuwi ngene ya termasuk momen titik balik pendewasaan ya mungkin ya. Betul. Ya, momen pendewasaan lebih ke entah ke personal atau ke Cantiki sendiri. Iya. Momen gue. Dan attitude juga pada akhirnya berpengaruh ke attitude juga. Sebelumnya memang kita ya agak bukan mengurung ya, memang kita secara tidak langsung mensepakati bahwa diri kita oke, aku mau dikurung karena di sini udah enak banget iya. Dari lifestyle-nya, dari semua ada gitu. Ternyata itu berjalan bertahun-tahun. Kita merasa paling oke ya di situ ya. Ya, kita merasa paling oke di dalam paling oke ya. Di dalam dan awas mikir di luar sana nggak ada circle sing segayeng ini di dalam kampus. Ternyata ada dan malah punya orientasi yang benar-benar gotong royong, movement dan dapat mengaplikasikan secara baik gitu. Iya. Kegiatan berkesannya juga bagus seperti monolog pejalan. Ternyata enak tuh acara monolog di Kendor. Iya. Ya. Emang nganu ya, aktif banget ya, Pak. Banyak sekali kegiatan-kegiatan sing melibatkan di luar circle-circle sini. Dan menurutku ya responnya asik juga. Terus nek misalkan apa jenenge lagu-lagu sing dibikin ini kebanyakan ciptaan siapa? Kalau di batas vegetasi memang kadang-kadang tergantung energinya ya. Misal pas energinya baru bareng-bareng Heri ada energinya, aku ya ada energinya, ya wis tulis bareng kolektif gitu.
Terus kadang-kadang pas aku energinya ada di musiknya, Heri ada di liriknya. Heri liriknya, aku musiknya. Ya wes, cuman sama aja gitu. Tetap berimbang lah, tetap berimbang. Berarti kalian bersinergi ya, gak enak sing liriknya Alen. Enggak. Kok musik Iya. Heri. Gak enak. Itu ngalirnya spontan wae. Ngalir ya? Nek batas vegetasi berarti Merindu Lawu terus Munajat ini masuk vegetasi? Kalau Merindu Lawu memang dia single sendiri ya. Oke single ya? Ya karena memang dia rekaman lebih dulu, terus ketika responnya bagus, akhirnya kita memberanikan diri untuk rekaman. Kan gitu. Iya. Prosesinya kan gitu. Oh, responnya bagus, akhirnya kok apik responnya. Ketika Merindu Lawu rilis, itu udah banyak main. Ya, akhirnya kita sembari banyak main-main di sana sini, memutuskan untuk rekaman sendiri di Villa Tua Lereng Lawu 5 lagu. Langsung 5 lagu. Ini satu album. Ya, satu album, mini album. Mini album. 5 lagu. Berarti Merindu Lawu ini single dewe. Single sendiri. Oh. Begitu. Munajat mlebu album. Batas vegetasi. Vegetasi. Ada Munajat, Seniman Kambuhan, Bekonang, kabar baik sama mengisahkan. Ya, itu benar-benar cerminan kita. Apa kita menceritakan yang kita alami. Oke. 5 lagu itu ditulis di depan pasca sarjana. Asik. Pasca lulus ya, Pasca lulus ning arep pasca sarjana. Ya, di atas jam 9 malam hingga jam goblok. Wah. Kuwi moment of kuwi kusuk banget ya. Kusuk banget kuwi. Kuwi butuh apa? Niat. Oh iya. Kuwi karena mabur ya. Aku sih. Heri wis enggak ya. Jadi dulu itu waktu nyiptain lagu di Pasca Sarjana itu kita sepakat sak pertemuan sak lagu. Oh. Inilah. Kalian ya, kan? Kalian komitmen ngono ya? Komitmen. Jadi Ya, latihannya cuma di tegel gitu. Silo, gitaran, tulis mana. Di mana saja bisa lah. Bener. Cuma ya mungkin saat itu karena sing dekat situ ya, makanya vibe-nya kan ya lele pas enak banget mungkin ya. Iya, pas saat itu. Oh, saat itu kan. Saat itu. Karena saat itu dekat banget karo kampus ya. Mungkin Ya. Masih dekat. Masih dekat. Pasca lulus itu. Lah iya. Pasca lulus 1 tahun itu masih dekat, masih di gelombang belum bisa lepas masih di situ. Ya wes, tapi ternyata ya kita bisa berhasil membuat 5 lagu menurutku wes luar biasa daripada yang project-projectku yang dulu dari awal-awal kuliah. Baru 1 lagu bubar, baru 2 lagu bubar. Ini paling lama. Iya sih. Tuh. Ini berarti berapa tahun ya berarti? Ini udah 5 tahun. 5 tahun ya? Wah, mantap. Ini paling suwe kan ya? Paling suwe ki. Heri juga ya? paling suwe paling tenanan. Paling suwe paling tenanan. Paling apa ya? Ya sadar lah maksudnya pada akhirnya semakin dewasai kayak punya grup itu kayak punya keluarga, kayak punya rumah. Langsung ning ngono ya. Kayak punya rumah walaupun kita belum punya base camp ya. Maksudnya base camp kita bisa di mana aja, pindah-pindah terus. Tapi kayak punya rumah sendiri gitu. Ketika mau latihan, wis kayak balik nang omah kuwi bener-bener adus keramas. Oh iya. Bener-bener untuk latihan kuwi kayak wong ibadah. Resik terus. Bener-bener seperti itu. Lah ya wis. Hal-hal kecil sing kuwi ditemukan setelah lulus kuliah dan lingkungan pertemuan teman-teman yang baru, dan hingga saat ini terus mengeluarkan lagu. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Iki rencananya mau album atau single-single ini? Kita ajar, tapi nanti ketika udah sampai 10 lagu kita jadiin satu album. Ya. Tapi itu di luar batas vegetasi. Udah di luar batas vegetasi. Nama albumnya Suara Angkringan yang kemarin sudah rilis. Oke. Jadi teman-teman, Suara Angkringan Santiki kemarin dari Suara Angkringan. Suara Angkringan. Suara Angkringan. Tapi sebenarnya aku lebih ke
Aku kan terkenalnya biyen sempet ya aku terimpas sebagai cah cinta. Pernah aku di cah cinta. Bujangga. Nah. Lah aku seneng lagune sing munajat ya jane. Munajat. Lah kuwi sebenarnya nek menurut versi kalian kuwi digawe dienggo apa Len? Her. Ceritane di balik lagu kuwi misalnya munajat di lu gawe tipe tuh seorang perempuan ya tuh kan ya tapi tetap lagi kasmaran. Oke. Soalnya emang nganu sih positif sih vibe ya iya kan orang sing ngelenyeh cuma ya kata-katanya dari pemilihan katanya asik sih menurutku bawa optimisme loh. Ya, sebenarnya kita juga kadang optimis, ngalir, pesimis. Namanya juga karya biar kelihatan kokoh di depan, tapi di belakangnya kan gitu. Sebuah karyaan kokoh di depan, di belakangnya wah. Karena tunggu saja kepada kau akan jatuh cinta. Kita gagal. Nemburin nangis ate nangis. Iya. Tapi ya ngono sih, apa kadang iki cah lanang ketok gagal sik menenge to. Iya, dia kuat di ranah publik. Laki-laki kuat di ranah publik, tapi dia enggak kuat di ranah privasi. Visi pasti. Tapi ternyata malah justru ya kita membiasakan merawat kegelisahan ya. Tapi kegelisahan ini bukan berarti berhubungan sama kesengsaraan. Iya. Merawat kegelisahan ini terus boy sengsara atau bahagia tetap gelisah terus. Terus nek misalkan kita ngomong ke ngene ya. Ning genre ya. Genre. Karena kan aku melihatnya dari Merindu Lawu, Munajat itu masih rasanya jek podo lah. Lah bareng suara angkringan iki masuk. Aku rada merasa iki rada beda iki gitu. Dan sebenarnya nek cantik iki genre-ne kemana ini? Ya wis namane eksplorasi ya. Sebenarnya kalau folk balada ya. Malah kita kepengin ke ranah bluegrass juga gitu loh. Bluegrass gitu. Nah, jadi tapi itu sebenarnya itu satu itulah apa ya? Satu area sebenarnya. Satu area. Tapi kan nggak mungkin ketika kita membawakan lagu munajat dengan seperti kayak suara angkringan kan itu kan menyesuaikan biar matching sama lirik sama lagunya harus sama gitu. Kalau suara angkringan dibikin slow itu enggak enak. Iya, punjreng wae. Penake ngono sih. Iya, suara angkringan dibabat. Aku ngoke apa ya? Sing awal-awal ya, kayak Merindu Lawu dan Munajat iki emang enak banget ketika kuwi gor kencrung tok. Iya ta? Iya. Kencrung tok iki enak banget. Lah tapi nek sing suara angkringan ketoke wah angel iki. Emang kudu kalian juga sing gawake. Iya. Tapi setiap lagu di Cantik emang suasananya beda-beda. Suasananya beda-beda. Soalnya itu pun ya biar anu juga, biar biar mempengaruhi kita biar enggak bosan juga. Iya. Berarti emang kalian enggak mengkotakkan apa menutup diri untuk satu genre itu. Iya. Jadi kalian selalu explore jadi untuk genre bosan misalnya. Biar enggak bosan, terus ya kita juga punya masih sisa sisi liar ya, sisi kadang-kadang kepengin iya. Ya Pak, akhirnya ke musik-musik bluegrass tadi kayak suara angkringan gitu. Benar, mungkin ya enek sisi di mana ije gelora-gelora muda nih ije. Iya, itu harus dirawat gelora. Wah, tenan nek kuwi. Kudu nom terus aja. Iya, saya merasa tua itu sangatlah enggak enak. Enggak enak. Main musik ya terus-terusan. Disambi nyemil ya ta.
Wah, Cocok lah ini. cocok. Ya. Ya anu sih ngalir, kita tidak pernah membatasi apa yang kita bikin. Tapi kamu dulu kan juga anak musik lah. Wah iki. Aku pinta nih. Punya grup. Wah iki Vokal. Vokal. Nganu. Nek biyen iki gur by moment sih ya. By moment. Heeh. Itu pas momennya. Sebenarnya kan paduan suara kayak gitu. Ah. Paduan suara lalu kan ada si Denis, Azer, aku Ujo Novel. Buatlah kita grup. Vokal grup ya. Zaman itu era boyband aja ya. Cuma kan kene lebih mengarah ke Islamik ya. Sing lah. Ya apik lah. Rehan dulu ya. Iya. Mungkin Bang. Keren tapi ya toh. Ya karena aku enggak bisa nyanyi ya. Padahal aku belajar beatbox kan. Oh. Karena aku nek nyanyi ya rada fales saat itu. Kanca-kancaku ibaratnya bisa nyanyi kabeh ya. Saatnya aku fales aku lagi beatbox kayak gini enak iki. Masa ke ini ta. Sisa. Dan nek kalian sebenarnya duwe basic vokal enggak? Basic vokal. Nah, vokal. Kan karena dulu kan grupnya kalian enggak vokal lah. Enggak. Kalian kan nyekel alat ya alat. Pada akhirnya ning Cantigi kalian nyanyi, akhirnya nyanyi gitu. Nah, Jadi kalian bisa membandingkan diri untuk aku nyanyi kalau gitu. Basicnya mungkin itu vokal ya, tapi bercerita ya. Bercerita ya. iya. Storytelling. Ya karena memang basicnya memang karena kita juga anak tongkrongan dan aku kan wong yo cerewet banget ngono lho. Ya. Terus wow, vokal banget iki alen ngono kuwi. Apa provokatif banget ngono kuwi, ngejak apa ayo do munggah gunung. Oh iya. Ternyata itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya gitu. Ketika sekarang gitu, ketika udah punya grup Cantigi gitu. Dan ternyata ya tak rungok-rungokke suaraku ya ora apik sebenarnya. Tapi mungkin khas ya mungkin ya. Khas, bener. Jarine anak-anak ngono Bener. ki. Khas, suarane khas. Soalnya memang terkadang kan kaya kita bervokal ku ya. Lupute apik, ya unik berkarakter. Tangan. Nek adewe ora apik, nek ade berkarakter ki ya iso. Ya, betul. Pada akhirnya wong protes iki kuwi alen. Oh, suaranya iki. Nah, niku ki wis dadi hal sing nganu sih. Jadi teknik ini masih bisa digali lah. Ya. Masih bisa digali. Kalau teknik. Cuma nek karakter itu kan menurutku yang paling kuat. Terus misalkan album Suara Angkringan gue, musik-musiknya ya rada ngebus-ngebus apa enak beda-beda nih. Ini yang keluar baru ini Beda nih. Main hujan loh. Wah iya, pas banget ya. Pas banget. Suasana hujan. Ini lagu Main Hujan. Lagunya manis. Ya, kalau di Suara Angkringan, album Suara Angkringan kan Suara Angkringan itu menceritakan dunia kecil toh. Ya angkringan ya. Ya angkringan. Dari jam 7 sampai jam 9 masih obrolannya enteng-enteng. Receh. Jam 9 ke jam 11 udah mulai romansa, cinta-cintaan, gebetanmu, cinta. Jam 11 naik ke jam 1 jam 2 mulai ke vertikal. Kan biasanya kan gitu. Iya, nih obrolan yang angkringan ini biasanya lagi ya. Obrolannya ada beberapa tema per 2 jam gitu. Apalagi nganu ya, basicnya kita seneng nongkrong ya. Iya kan. Seneng ngangkring juga ya. Iya, jadinya obrolan ini emang terjadinya kayak ngono. Emang relate. Dan itu kalian bawakan di Suara Angkringan. Menceritakan apapun yang ada di angkringan, bukan tentang angkringannya ya, tapi tema-temanya. Ada tema cinta, ada tema kangen-kangenan. Oh zaman itu wis ora tau ketemu aku sih. Ayo engko ketika gue balik Solo
ayo angkringan jangan Ya. terus pada akhirnya kita ngobrol di masa kecil Bener. Ya enggak masa-masa sing dia terlalu ya, kayak kanca kuliah. masa kuliah betul hal seperti itu ya kita mengangkat itu apa tulisan-tulisan minor lah Benar. Kuwi yo ketika kuwi wis metu kabeh ketoke bakal asik juga. Asik. Nah, apa ya? Perusahaan kalian ini kendala yang ditemui apa saat ini? Enak ya? tetap ada lah Lu yang apa? Usaha. mungkin lebih ke apa ya ke aransemen sih sebenarnya kalau tulisannya udah bisa diproyeksikan ke tulisan dan tapi secara aransemen memang kadang-kadang juga terkunci juga kadang-kadang untuk dan enak dan Ya karena berarti anu ya, peren yang eksplorasi nih. iya eksplorasi Kenapa sama Alan ini musikalitas Masalah apa? jadi itu aransemen bingung lagu ini tampil apa ya kadang-kadang kita pun juga konsul sama teman-teman enaknya kayak yopo ya iki ya enaknya kayak yopo ya Iya sih, Pak. ya Karena ya gue sih. Tapi untungnya berdua sih. Untungnya berdua. tapi dari itu malah kita sering nabrak itu tabraknya juga kasih juga Malahan ya. nah saya mengajari kasih gender wae Oh iya. Ada sindiran-sindiran ya. ya Tapi anu ya, begini, karena mungkin kita keren yang Solo ya. Nah, Solo di kota sing menurutku apa ya, musik-musik indie ini sajane akeh. Tapi arang-arang show off nih. Yang menurutmu gitu. Tapi juga gerakannya di antara produksi ya memang anu lah ya apa ya mungkin kita dengan Solo masih ya masih berkiblat itu nggak salah berkiblat sama Jakarta, Bandung atau manapun tapi hal yang menurutku harus dilawan itu adalah membuat sesuatu di kota sendiri dan meyakinkan bahwasanya aku iki rungokno cah aku nggawa Solo ki aku menceritakan tentang Solo ki biar hidup semua biar ekosistemnya berjalan gitu tapi sekarang sudah bagus kok Saya agak wes ya nek akeh enggak tapi ada beberapa dan masih konsisten sekali masih konsisten ya mungkin 4 tahun terakhir itu udah ada banyak teman-teman yang konsisten dan apa PD ya PD kuncinya itu mungkin ya extra peduli itu menceritakan apapun tapi itu tetap PD bahkan kadang-kadang ketika aku ngobrol sama teman-teman di tongkrongan di luar teman-teman senian ya musikmu kok ora anu tau general musikmu kok ora apa jenenge pasar duwe apa skala menasional ya justru aku ingin menceritakan sesuatu hal yang tidak ada di kotamu ya folk itu seperti itu jadi misal kita cerita tentang Bekonang kan di album Batas Vegetasi ada Bekonang biar tahu kalau Bekonang ini yang punya ya Solo dan teman-temannya Sukoharjo, Karanganyar semua menuju ke situ ya
Karena menurutku nganu sih ya. Sebenarnya kita punya sangune ada gitu ya. Iya. Modal cerita ya. Iya. Dan ceritanya sekitar kita sendiri banyak banget. Banyak banget. Harta karun ya. Harta karun. Menceritakan tentang persawahan, tentang pertanian, tentang hutan dan itu sesuatu yang menurutku bukan hal yang apa ya, remeh. Kalau di kota-kota besar kan apa tema-tema? Stres, paling ngono ya. Meletre gitu. Kita masih punya sungai. Pak Gesang cerita Bengawan Solo. Cerita tentang sungai tok lho. Iya. Itu bisa kaya ngono ya karyane. Punya banyak apa ya? Sumber-sumber yang bisa diambil. Jadi akan kalian angkat ini. Ya. Biar kalian mengangkat lokalitas. Tapi kadang-kadang kan pada akhirnya nanti kan mengerucut agak bertabrakan masalah industri kan seperti itu. Tapi ya kalau udah ngomongin musik folk apa balada memang justru kita bisa menakarinya, bisa mengetahuinya itu dari apa yang dia angkat gitu. Sesuatu hal yang apa namanya, yang kita belum tahu, orang lain belum tahu, terus ada yang mengangkat suatu hal yang yang dia miliki. Nah disitulah poinnya. Nanti mulai terbiasa sih, malah justru itu masih kekayaan karya itu di situ. Malah kekayaan karya itu di situ. Lagi aneh ya, apa sih kalau kita ngomong itu cantik gini ya. Dalam 5 tahun ini puncak momen itu menurutku nggak bagian apa? Puncak momen ya, salah satu momen terbesar. Iya, termasuk golden moment lah yang ada golden moment. Pas apa? Ada 2 gitu. Ulang tahun Cantik di anniversary 4 tahun. Ini tahun ini ya? Tahun 2021 itu di Taman Hutan Raya Ngargoyoso. Kita bikin acara konser ya, acara genjreng-genjreng di situ, musik camp kayak gitu. Tidak ada tendensi apapun, tidak ada tendensi perlawanan atau apapun. Kita seneng-seneng party-party di situ. Ini momen kui apa lagi yang membuatmu kui golden moment? Karena yang datang 130 orang. Di luar ekspektasi dan kita tidak menyediakan apapun. Yang datang silakan bawa tenda dan bawa makanan sendiri. Iya, dan teman-teman dari luar kota, ada yang Madiun, ada dari Jogja, dan merapat semua di situ. Dan acara malam di teater apa pembacaan puisi, teatrikal gitu. Paginya baru acara musik. Ya, yang pernah datang pasti tahu lah. Ya memang keadaannya chaos semua lah ya. Ya karena neng alam ya. Ya dan mungkin saat itu juga apa ya, kangen juga ada sebuah acara gitu. Dan itu di tengah hutan. Pakai sound di situ. Bener-bener seneng-seneng. Terus yang keluar bang, terus ngomongnya konser album ya. Konser album Batas Vegetasi. Ini pas kapan ini? 2022 Mei. Pertengahan. Mei. Oh Mei ya. Ya Mei. Ngana ya. Kayak satu step nih konser album. Ya itu ya mungkin itu yang dicita-citakan para musisi lah. Pastinya dia bikin konser album sendiri. Dan pada saat itu masih dibatasin kan penonton 50%. Oh iya ya, karena habis pandemi ya. Iya. Jadi kapasitas 300 diisi 150 dan itu sesuai, dan kita membawain format yang berbeda dengan adanya string session, backing vokal, pakai drum, pakai kontrabas.
impian tenan lah ya. Ya, dan di apa performnya di teater arena. Teater arena. Saya juga. Iya. Aku sayangnya pas lapis kok sih. Ini apa? Nah memang apa ya? Bukan berarti musik balada atau musik folk itu nggak apa ya? Nggak boleh bikin acara konser itu ya salah. Ada pemikiran itu salah. Pemikiran itu salah. Itu apa ya? Itu sebuah goal menurutku. Itu konser ya. Impian lah ya. Impian bagi semua Setelah album konser. Ya. Pasti konser tunggal ya, maksudnya jadi sing bukan yang konser bintang tamu. Bukan tunggalan. Dan kita menggait teman-teman yang baru proses saat itu. Seperti kayak Tiarima, Pancuran, Selma Salindri. Oke. Ayo main. Oke. Nah yang tadi yang disebutkan tadi semoga bisa datang ke sini juga. Iya. Tiarima, Selma Salindri dan Pancuran. Itu luar biasa itu musiknya. Aku ya mengikuti Luar mereka biasa. ya asik-asik sih. Asik. Dengan keunikannya masing-masing ya. Iya. Betul. Dengan keunikan masing-masing. Oke. Jadi jangan lupa ya dengarkan Sandigi. Ya, nanti platform mungkin bisa kita taruh di deskripsi. Terus mungkin album itu juga tambah lancar ya, sing album Suara Angkringan yang baru ya kan. Semoga lancar. Terus perjalanan Sandigi yo semakin sukses lah. Ya amin. Ya kan, dengan eksplorasi kan. Aku menunggu karya kalian sih sebagai news koncoku, aku ya menikmati musik dan ada apa media ini adalah media menurutku media kemerdekaan lah ya. Soalnya ya apa ya hal-hal kecil seperti ini sing harus di apa sadari dan harus gandengan. Benar sih. Soalnya itu salah satu kegelisahanku juga. Asik. Teman-teman. Asik. Ya, Membentuk ekosistem kan harus dari sektor manapun harus oke loh. benar. Harus oke. Maksudnya ayo kan di apa? Di kamera, aku di gitar, aku kayak apa? Iya. Kok sehat papise sapa kowe? Ngono wae ya. Gimana ya? Asik lah ya. Asik Men, wae. jalur-jalur ini enak ya kolaborasi kuwi. asik menurutku. Dan kita selalu senang ada kabar dari temanku iki lagi gawe pergerakan gak lagi gawe lagi gawe podcast kita dibilang oh ya gas Mantap lah. Iya. Kan aku soal banget ya. Wes didatangi wes sederhana banget iki gitu. Nah, luar biasa. Terima kasih obrolannya ini. Mungkin ini penutup ini. Oh, penutup. Iya lah, penutup ya. Oke, mungkin sebagai penutup goal kedepannya apa gitu? Goal kedepannya kepinginnya rilis single terus dan musik video MV lah. MV lah ya. MV. Siapa tahu Mas Rafiq mau jadi mengeksekusi salah satu lagu. Boleh lah, aku jadi kesimpulan kambuannya ya pengen jadi. Terus kita sukses terus lagi. Oke, jangan lupa tetap subscribe channel YouTube kita Spice ya. Spice terus jangan lupa follow juga Sandigi. Ada Instagram, Spotify, YouTube. Ada. Oke, nanti linknya kita sertakan. Oke, mungkin cukup sekian di episode kali ini ya, episode pertama dari mengusik mendadak ngobrolin musik. Iya. Oke, mungkin sekian. Len, suwun banget. Oke. Terakhir ya. Oke, sama-sama. Oke, kita tepuk tangan bersama-sama. Wuih.